Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Majelis Taman Surga yang saya hormati, terutama Bapak Kepala Sekolah Bapak Ismail MPD, yang saya hormati selaku panitia Majelis Taman Surga Bapak Taufik Hidayatullah SPD, dan seluruh siswa dan siswi SMP 1 Sangatta Utara yang berbahagia. Mudah-mudahan dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kita umur yang panjang, dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis Taman Surga yang dirahmati Allah, anak-anakku semua, siswa dan siswi SMP 1 Sangatta Utara yang berbahagia. Pada bulan suci Ramadan ini kita diberi kesehatan, keafiatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita rasakan pada hari ini, pada bulan suci Ramadan ini, kita berbicara masalah puasa atau hikmah yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan ini. Ada beberapa banyak hikmah atau keutamaan yang terkandung dalam bulan suci Ramadan. Di sini kami menyampaikan ada beberapa hikmah yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu agar kamu bertakwa. Jadi perintah puasa ini adalah salah satu daripada rukun Islam yang ketiga. Seperti yang kita ketahui, anak-anakku semua, Majelis Taman Surga yang dirahmati Allah, bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menunaikan sholat atau mengerjakan sholat. Yang ketiga, berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, jadi pada bulan puasa ini kita sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai umat Islam, diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan sekali dalam setahun di bulan Hijriyah, bulan Islam, yaitu tepatnya di bulan suci Ramadan, dan bertepatan dengan yang sekarang ini di tahun 2021 ini, di musim pandemi ini, jatuhnya di bulan 4 atau bulan April, dan kita masih sekarang melaksanakannya. Insya Allah besok
kita masuk di hari keempat di bulan suci Ramadan tahun ini. Yang kedua, seperti yang telah saya sampaikan tadi, hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk anak-anakku semua ketahui, majelis taman surga yang berbahagia, barang siapa yang menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan berbahagia, dengan bergembira, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dalam keadaan berbahagia, bersyukur, dalam keadaan iman kepada Allah, insya Allah dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anakku semua majelis taman surga yang dirahmati Allah, dengan kita bersyukur, dengan kita merasa bahagia menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, apalagi kita melaksanakan ibadah puasa dengan betul, insya Allah dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik majelis taman surga yang dirahmati Allah, di sini saya ingin menyampaikan ada beberapa hikmah yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama, bahwa puasa juga diwajibkan atas umat sebelum kita, seperti firman Allah yang telah saya sampaikan tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi intinya, jika puasa bukan sebuah amalan yang agung, maka tidak mungkin juga puasa juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Walaupun puasa berbeda dengan puasa kita, artinya bukan pada bulan Ramadan yang wajibkan atas mereka, akan tetapi amalan puasa itu tersendiri telah diwajibkan atas mereka, yang menandakan bahwa amalan ini sangatlah agung, sangatlah penting. Itu daripada yang pertama mengenai keutamaan atau hikmah daripada bulan suci Ramadan. Lalu hikmah yang kedua, anak-anakku semua majelis taman surga yang dirahmati Allah, puasa adalah kita diampuninya dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dalam keadaan iman dan penuh pengharapan atau pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu atau yang telah lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, kita sebagai makhluk yang beriman, kita sebagai makhluk ciptaan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Jadi kita tidak kata Allah, firman Allah, tidak kujadikan manusia kecuali hanya untuk menyembah dan beribadah kepadaku. Jadi pada intinya, kita sebagai makhluk Allah yang beriman, kita dijadikan ke dunia ini, diciptakan ke dunia ini, tiada lain dan tiada bukan, hanyalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hikmah yang ketiga, yaitu atau hikmah puasa yang selanjutnya adalah ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa setelah menahan nafsu lapar dan dahaga seharian penuh, dan kebahagiaan kita menjumpai Allah di akhirat dengan dimasukkannya ke dalam surganya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, untuk orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika kita menemui Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Majelis taman surga yang dirahmati Allah, hikmah selanjutnya ialah bahwa amalan puasa memberi syafaat kepada yang mengamalkannya, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya orang yang membacanya atau Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah Al-Quran, memberi syafaat bagi seseorang hamba daripada di akhirat kelak atau di hari kemudian kelak. Bahwa salah satu daripada hikmah daripada bulan suci Ramadan adalah 10 malam terakhir, yaitu malam ke-21 dan sampai malam ke-30, bahwa adanya Lailatul Qadar. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin, salamun hiya hatta matla'il fajr." Shadaqallahul azim. Jadi firman Allah dalam surah Al-Qadar ini sungguh memberi banyak sekali kelebihan, terutama di malam-malam ganjil, yaitu malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, dan sampailah ke malam ke-29. Jadi kata para ulama, jatuhnya Lailatul Qadar atau bulan mulia lebih baik daripada 1000 bulan adalah jatuhnya pada malam-malam ganjil di terakhir 10 di bulan suci Ramadan. Jadi anak-anakku semua, majelis taman surga yang dirahmati Allah, sesungguhnya banyak sekali kelebihan atau keutamaan daripada bulan suci Ramadan ini. Jadi saya ingin menggarisbawahi, marilah di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan selalu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak amal ibadah kita, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah Al-Qur'anu ma huwa syifaa'un linnas. Al-Qur'an itu adalah obat bagi umat yang beriman. Dikala kita membaca Al-Quran, kalau kita khusyuk dan beriman kepada Allah, niscaya hati kita akan tenang, pikiran kita akan tenang. Jadi anak-anakku semua, majelis taman surga yang dirahmati Allah, pada intinya di bulan suci Ramadan, apalagi di musim pandemi ini, Pak Guru ingin menyampaikan kepada anak-anakku semua majelis taman surga yang dirahmati Allah, marilah kita selalu meningkatkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahan bulan puasa ini kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dituntutlah kita untuk selalu berbuat yang baik, karena dengan kelebihan dan keutamaan bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup di sini dulu beberapa hikmah atau kelebihan daripada bulan suci Ramadan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi nanti, dan mudah-mudahan corona cepat hilang dari khususnya di bumi Sangatta ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wa ta'un wal corona ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah, innaka ala kulli syai'in qadir. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.